Pada tahun 1947, di sebuah desa kecil di Jawa Timur, terjadi teror yang tak pernah dilupakan oleh penduduk setempat. Sosok pocong yang dikenal sebagai Mbah Tumini mulai bergentayangan, mengitari desa setiap malam setelah pukul 9. Sosok pocong itu bukan hanya menakutkan karena wujudnya, tetapi juga karena wajahnya yang telah hancur dan dipenuhi nanah, menciptakan pemandangan mengerikan yang membuat siapapun yang menatapnya ngeri. Sayangnya, sebagai manusia, ketakutan seringkali mendominasi, membuat kita lari terbirit-birit sebelum sempat mendengar apa yang ingin disampaikan oleh arwah tersebut. Bahkan hanya sekilas melihat wajahnya saja, kebanyakan orang mungkin akan langsung pingsan di tempat. Sebelum masuk ke dalam rentetan teror yang dialami warga, alangkah baiknya mengenal lebih jauh sosok Mbah Tumini. Sri Tumini, atau yang akrab disapa Mbah Tumini, adalah seorang nenek tua yang pada masa itu telah berusia sekitar 70 tahun. Ia hidup sebatang kara setelah suami dan anak perempuannya meninggal dunia karena penyakit jantung. Untuk menyambung hidup, setiap hari Mbah Tumini menjual sayur tetangga ke pasar. Namun seiring bertambahnya usia, kakinya mulai sering sakit-sakitan. Kondisi itu membuatnya berhenti berdagang dan beralih menjadi tukang pijat. Mbah Tumini sangat terkenal di kalangan warga karena pijatannya yang kuat. Meskipun sederhana, tangan Mbah Tumini dianggap atos, seolah bisa menyembuhkan rasa pegal dalam waktu singkat. Ia tak pernah memilih-milih siapa yang ingin dipijat, bahkan seringkali hanya menerima bayaran berupa nasi dan lauk pauk. Meskipun begitu, ketika memiliki rezeki lebih, Mbah Tumini tak ragu berbagi dengan anak-anak sekitar yang membutuhkan. Namun suatu hari, desa itu dikejutkan oleh hilangnya Mbah Tumini. Rumahnya mendadak sunyi, kosong, dan tak ada yang melihatnya pergi. Warga mencoba mencarinya, namun Mbah Tumini seolah lenyap begitu saja. Beberapa orang menduga bahwa ia mungkin pergi ke rumah adik perempuannya. Tetapi, tak ada satupun yang tahu kapan ia pergi. Apalagi di tengah malam yang sunyi. Warga hanya bisa menunggu dengan harapan Mbah Tumini akan kembali. Beberapa hari kemudian, salah satu warga memutuskan pergi ke rumah saudara Mbah Tumini untuk memastikan kabarnya. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati bahwa Mbah Tumini tak berada di sana. Bahkan adiknya pun mengaku sudah lama tak bertemu dengannya. Warga semakin bingung, tak tahu harus mencari kemana lagi. Harapan mereka kini hanya satu, Mbah Tumini masih hidup dan akan segera kembali. Sekitar 1 minggu setelah kepergiannya, seorang pria bernama Pak Tarjo, adik laki-laki Mbah Tumini, tiba-tiba muncul di desa. Pria itu sudah lama tak terlihat di desa tersebut, apalagi sejak hidupnya hancur karena judi. Ia kehilangan segalanya, termasuk rumah dan keluarganya, hingga menjadi seorang gelandangan. Ketika warga memberitahunya tentang hilangnya Mbah Tumini, Pak Tarjo hanya terdiam, mengangguk pelan, lalu berjalan menuju rumah kakaknya. Dengan tenang, Pak Tarjo membuka pintu rumah yang kosong itu menggunakan kunci yang tampaknya memang miliknya. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak warga. Dari mana Pak Tarjo mendapatkan kunci rumah itu? Apakah Mbah Tumini sendiri yang memberikannya? Jika iya, mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi pada Mbah Tumini? Jawaban dari semua pertanyaan itu mulai terungkap ketika teror sosok pocong mulai menghantui desa. Kembali pada 2 minggu sebelum Mbah Tumini menghilang, terakhir kali warga melihatnya adalah ketika ia pulang dari musola setelah menunaikan ibadah maghrib. Beberapa warga sempat berbincang dengannya.
mendengar keluhan Mbah Tumini tentang jari-jarinya yang kaku dan nyeri. Ia mengatakan, keesokan harinya ia harus memijat salah seorang warga. Namun keluhannya itu diabaikan dengan nasihat sederhana agar ia beristirahat. Salah satu warga yang terakhir bertemu Mbah Tumini adalah nenek dari Kang Apin, seorang wanita bernama Mbah Nira. Malam itu, Mbah Nira sempat mendengar keluhan Mbah Tumini yang merasa tubuhnya sakit semua, seolah ia akan segera meninggal. Mbah Nira mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa umur adalah rahasia Tuhan, dan kita hanya harus fokus pada ibadah. Namun, siapa sangka, malam itu menjadi pertemuan terakhir Mbah Nira dengan Mbah Tumini. Keesokan paginya, seorang warga bernama Pak Wiwit datang ke rumah Mbah Tumini untuk menjemputnya. Namun, rumah itu sepi, pintu terkunci dari luar, dan Mbah Tumini tak pernah datang ke rumah yang menantinya untuk memijat. Karena rasa khawatir yang semakin memuncak, Pak Wiwit akhirnya memutuskan untuk memberitahu pengurus warga setempat tentang hilangnya Mbah Tumini. Namun, tidak satu pun warga yang mengaku melihat kapan atau kemana Mbah Tumini pergi. Mbah Nira, yang merasa semalam sempat bercengkerama dengan Mbah Tumini sepulang dari surau, mulai menceritakan semuanya. Sebenarnya, firasat warga sudah tidak enak sejak awal, tetapi mereka masih berusaha berpikir positif dan menganggap enteng ucapan-ucapan aneh yang pernah keluar dari mulut Mbah Tumini. Namun semuanya berubah di hari yang sama dengan hilangnya Mbah Tumini. Sekitar pukul 1 dini hari, Pak Toto, seorang pemilik perjudian sabung ayam di sekitar desa, didatangi oleh sesosok pocong. Sosok itu memiliki wajah yang sangat hancur, dipenuhi nanah, dan tiba-tiba muncul di belakang Pak Toto saat ia sedang memasukkan ayam-ayam hasil kemenangan judi ke dalam kandang. Waktu itu Pak Toto baru saja selesai menggelar perjudian dan hendak menutup tempatnya. Awalnya, Pak Toto mengira orang yang berbicara dengannya malam itu adalah manusia biasa. Namun betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa sosok tersebut adalah pocong. Pocong itu sempat bertanya tentang seseorang bernama Tarjo. Apakah ia ikut berjudi di sana atau tidak? Pada awalnya Pak Toto kaget mendengar suara itu karena ia merasa sangat familiar dengan suara tersebut. Ia yakin sepenuhnya bahwa suara itu adalah suara Mbah Tumini. Karena keyakinan itu, Pak Toto merasa tenang dan sempat berpikir mungkin itu memang Mbah Tumini. Namun, ketika ia menoleh untuk menjawab, yang ia lihat bukanlah Mbah Tumini, melainkan pocong dengan wajah hancur dan penuh nanah. Kain yang melilit tubuh pocong itu lusuh, namun suaranya benar-benar mirip dengan suara Mbah Tumini. Melihat pemandangan mengerikan itu, Pak Toto langsung pingsan dan tidak mengingat apa-apa lagi. Pak Toto ditemukan oleh istrinya sendiri setelah ia tidak kunjung pulang sampai waktu subuh. Istrinya yang khawatir mencari Pak Toto dan menemukannya dalam keadaan pingsan di depan kandang ayamnya. Saat dibangunkan, Pak Toto tampak sangat ketakutan. Setelah berhasil ditenangkan, barulah ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya semalam. Namun, bukan hanya Pak Toto yang mengalami kejadian ganjil. Pak Yanto, salah satu warga lain, juga mengalami hal serupa. Kala itu, Pak Yanto sedang memanen beberapa buah mangga di halaman belakang rumahnya. Waktu masih menunjukkan pukul 7 malam, namun setelah apa yang dialami Pak Toto, Pak Yanto sebenarnya tidak ingin keluar rumah. Akan tetapi, istrinya sedang mengidam makan mangga, dan sebagai suami, Pak Yanto merasa tidak enak hati jika permintaan istrinya tidak dituruti. Orang-orang dulu,
Bahkan sampai sekarang, masih banyak yang percaya dengan mitos seputar kehamilan. Konon katanya, jika istri mengidam sesuatu dan keinginannya tidak dipenuhi, anak yang lahir bisa menjadi anak yang ngileran. Demi menghindari hal itu, Pak Yanto pun mengalah dan memutuskan untuk memetik mangga di halaman belakang rumah. Ia melihat banyak buah mangga yang sudah matang, sehingga masuk ke dalam rumah untuk mengambil karung goni, pisau, dan tangga bambu. Dengan peralatan itu, ia mulai memanjat pohon mangga. Langkah demi langkah, Pak Yanto semakin mendekat. Namun, alih-alih menemukan sesuatu yang biasa, ia terkejut melihat sesosok pocong dengan wajah yang hancur dan penuh nanah sedang berdiri di sana. Pocong itu menatapnya sambil menggoyangkan kepala dan badannya. Tubuh Pak Yanto terasa kaku. Ia ingin berbalik badan, namun kakinya hanya bisa melangkah ke belakang. Meskipun begitu, setiap kali ia mundur, pocong itu melompat maju, mendekatinya. Pocong itu kemudian bertanya, "Perut istrimu sudah berapa bulan?" Mendengar suara itu, Pak Yanto kaget karena ia yakin sepenuhnya bahwa itu adalah suara Mbah Tumini. Dengan gemetar, Pak Yanto bertanya, "Apakah benar itu Mbah Tumini?" Namun, sebelum ia sempat mendapatkan jawaban, sosok pocong itu tiba-tiba menghilang. Pak Yanto bingung, tetapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, sebuah suara terdengar di belakang tengkuk lehernya berkata, "Iya, ini aku." Refleks, Pak Yanto menoleh tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun ia bisa merasakan hembusan napas di lehernya. Tanpa berpikir panjang, Pak Yanto segera lari ke arah pohon mangga, mengambil karung berisi buah, dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa membereskan peralatannya. Di dalam rumah, Pak Yanto merasa sangat ketakutan. Ia yakin suara tadi adalah suara Mbah Tumini, tetapi wujudnya berupa pocong dengan wajah yang rusak. Daripada terus merasa kebingungan, akhirnya Pak Yanto menceritakan semuanya kepada istrinya. Namun, istrinya tidak terlalu menanggapi serius karena belum ada kabar apapun mengenai Mbah Tumini selain kenyataan bahwa ia hilang. Pak Yanto hanya bisa berharap bahwa firasat buruknya salah. Ia pun memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan mengajak istrinya untuk tidur. Kejadian selanjutnya dialami oleh Bu Gima, pemilik toko sembako yang terletak di depan rumahnya. Sejak tahun 1942, toko tersebut terus beroperasi hingga sekarang, meskipun dengan sedikit perbedaan. Jika dulu tokonya sederhana, sekarang lebih lengkap dan modern. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 10 malam. Toko Bu Gima malam itu memang tutup lebih larut dari biasanya, karena ia sedang menunggu kiriman stok barang dari kota yang dijadwalkan datang sekitar pukul setengah 11 malam. Malam itu, Bu Gima tidak sendiri. Ia ditemani anak laki-lakinya, Mas Buyung, yang sedang menghitung sisa telur ayam yang lama untuk digabungkan dengan stok yang baru. Sementara itu, Bu Gima duduk di dekat tempat penyimpanan beras, sibuk menghitung uang yang hendak ia bayarkan untuk pesanan stok barang. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, terdengar ketukan di pintu utama rumah mereka. Suara itu terdengar jelas. Bu Gima dan Mas Buyung saling pandang, bingung kenapa ada yang mengetuk pintu rumah, sementara toko mereka masih terbuka lebar dan lampu toko menyala terang. Awalnya, mereka berpikir bahwa mungkin hanya salah dengar, karena setelah itu suasana kembali hening. Keduanya kembali melanjutkan aktivitas mereka yang sempat terhenti sejenak. Namun, tak lama kemudian suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini, rasa penasaran mulai menguasai mereka. Mas Buyung memutuskan untuk mengecek pintu dari dalam rumah.
Sementara Bu Gima tetap di tempatnya, duduk dengan perasaan yang mulai tidak karuan. Ia merasa aneh, karena dari tadi tidak ada orang yang lewat di depan toko mereka. Namun pintu rumah ada yang mengetuk. Seharusnya, jika ada yang ingin mengetuk pintu, orang tersebut harus melewati jalan di depan toko terlebih dahulu, karena itu satu-satunya akses ke rumah mereka. Beberapa saat kemudian, terdengar suara pintu rumah terbuka, menandakan bahwa Mas Buyung telah membuka pintu. Namun, yang membuat Bu Gima semakin gelisah adalah ketidakadaan percakapan dari arah pintu. Tiba-tiba, Bu Gima dikejutkan oleh suara seseorang yang sangat dikenalnya, berkata dengan nada yang tidak asing, bahwa toko Bu Gima terlihat sepi malam itu. Suara itu membuat Bu Gima memalingkan wajahnya ke arah luar toko, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sesosok pocong dengan wajah hancur dan penuh nanah telah duduk di kursi kayu panjang di luar toko. Sosok pocong itu menoleh ke arah Bu Gima, menyarankan agar ia masuk ke dalam rumah, meninggalkan tokonya untuk dijaga oleh Mas Buyung. Sosok itu bahkan mengingatkan bahwa ia pernah mengerok tubuh Bu Gima saat ia sakit beberapa waktu lalu, dan agar Bu Gima tidak terkena angin malam lagi. Mendengar suara yang sangat mirip dengan suara Mbah Tumini, Bu Gima tidak sanggup menahan ketakutannya dan berteriak keras sebelum akhirnya pingsan di tempat. Uang yang tadi dipegangnya jatuh berserakan di tanah. Mas Buyung yang mendengar teriakan ibunya segera kembali ke toko dan mendapati ibunya sudah pingsan di atas kursinya. Namun ia tidak melihat sosok Mbah Tumini di sana. Dengan cepat, Mas Buyung berteriak memanggil ayahnya untuk meminta bantuan karena tubuh Bu Gima cukup berat dan ia kesulitan mengangkatnya sendirian. Setelah itu, mereka membawa Bu Gima masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, stok barang dari kota pun tiba. Mereka buru-buru memasukkan semua barang dan menutup toko secepat mungkin, karena hawa malam itu terasa sangat tidak bersahabat dan membuat suasana semakin mencekam. Keesokan paginya, setelah tenang, Bu Gima menceritakan semuanya kepada suami dan anaknya. Kebetulan, saat itu ada beberapa orang yang sedang berbelanja di toko mereka. Orang-orang itu pun mengaku bahwa mereka atau salah satu anggota keluarga mereka juga mengalami hal yang serupa. Sosok pocong bermuka hancur dan penuh nanah seringkali muncul. Namun suara yang keluar dari pocong tersebut sangat mirip dengan suara Mbah Tumini. Warga akhirnya berkumpul untuk berdiskusi mengenai teror pocong ini bersama dengan pengurus desa. Di tengah perbincangan, Pak Tarjo, adik Mbah Tumini, terlihat datang ke desa dan langsung masuk ke rumah Mbah Tumini. Aksi Pak Tarjo ini menimbulkan kecurigaan, karena ketika warga memberitahu apa yang sedang terjadi dengan kakak tertuanya, Pak Tarjo nampak tidak terkejut sama sekali. Selain itu, muncul pertanyaan dari mana Pak Tarjo mendapatkan kunci rumah Mbah Tumini. Jika bukan dari Mbah Tumini sendiri, bisa jadi Pak Tarjo yang mengambilnya secara paksa. Segala misteri mengenai nasib Mbah Tumini akhirnya mulai terkuak ketika adik bungsunya, Bu Karina, datang ke desa untuk meminta pertolongan warga dan pengurus desa. Bu Karina adalah adik Mbah Tumini yang sering dikunjungi oleh kakaknya. Ia mengaku pernah didatangi oleh sosok yang mirip kakaknya, namun dalam wujud pocong dengan wajah hancur dan penuh nanah. Kejadian itu terjadi suatu malam, sekitar pukul 12:30. Saat itu, Bu Karina sedang tidur sendirian di kamarnya, karena suaminya sedang berada di rumah saudaranya yang menggelar hajatan. Awalnya, segalanya terasa biasa saja, sampai tiba-tiba suhu di sekitar rumah menjadi sangat dingin. Bu Karina menambahkan selimut untuk menghangatkan tubuhnya.
Namun, tiba-tiba ia merasakan ada yang duduk di kasurnya, karena dipan kasurnya berbunyi seperti ada yang menekan. Bu Karina berpikir suaminya telah pulang, jadi ia tidak terlalu memedulikan hal itu dan melanjutkan tidurnya. Namun, saat hendak memejamkan mata, ia mendengar suara tangisan perempuan dari belakangnya. Tangisan itu terdengar sangat dekat dan membuatnya terkejut. Bu Karina mulai curiga bahwa yang duduk di sebelahnya bukanlah suaminya, melainkan sesuatu yang lain. Meski begitu, suara tangisan itu terasa tidak asing baginya. Dengan perlahan, Bu Karina mencoba menoleh ke belakang untuk melihat sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya Bu Karina ketika mendapati sesosok pocong sudah duduk di sisi kasur sebelahnya. Ia segera bangkit dari tidurnya dan duduk menyandar di bagian atas dipan, lalu bertanya dengan suara gemetar dalam hati, apa maksud kehadiran sosok itu di hadapannya. Tidak lama kemudian, pocong tersebut menoleh ke arahnya, seolah ingin menunjukkan wajah aslinya. Seketika Bu Karina menjerit keras. Wajah pocong itu hancur, penuh dengan nanah yang mengalir deras. Pocong itu kemudian berbicara dengan suara lirih, bahwa bahkan ia sendiri takut melihat wajahnya yang begitu rusak. Bu Karina langsung menangis terisak-isak. Bukan karena rasa takut, melainkan karena terkejut dan tidak percaya bahwa pocong tersebut adalah sosok kakaknya sendiri, Mbah Tumini, yang telah berubah menjadi arwah penasaran. Penuh kepedihan, Bu Karina bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa hal ini bisa terjadi pada kakaknya? Namun, sosok pocong itu hanya menunduk menangis pilu. Dengan penuh isak tangis, Bu Karina mencoba memohon penjelasan dari kakaknya. Ia bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Mengapa Mbah Tumini bisa berubah menjadi seperti ini? Sosok pocong itu perlahan-lahan mengangkat wajahnya. Matanya yang berlubang mulai mengeluarkan darah. Dengan suara yang terdengar tersendat, arwah Mbah Tumini akhirnya mengungkapkan bahwa Pak Tarjo, adiknya sendiri, telah tega membunuhnya. Mendengar pengakuan tersebut, Bu Karina benar-benar terkejut. Bagaimana bisa saudaranya sendiri melakukan hal sekejam itu? Ia terus mendesak Mbah Tumini untuk menceritakan lebih lanjut, ingin tahu bagaimana kakaknya bisa sampai dibunuh oleh Pak Tarjo. Arwah Mbah Tumini pun mulai bercerita. Malam itu, Mbah Tumini baru saja pulang dari surau dan sangat terkejut melihat Pak Tarjo berdiri di halaman rumahnya. Setelah sekian lama tidak bertemu, ia merasa sangat gembira hingga menangis haru, mengira bahwa adiknya datang dengan niat baik. Namun, kegembiraan itu berubah menjadi kekecewaan ketika Pak Tarjo menolak pelukannya dengan dingin. Rupanya, Pak Tarjo dalam keadaan mabuk dan langsung memaksa Mbah Tumini menyerahkan rumah peninggalan orang tua mereka. Mbah Tumini yang kaget dan merasa tersinggung menolak permintaan tersebut. Ia tahu bahwa Pak Tarjo sedang terlilit banyak utang akibat kebiasaannya berjudi. Penolakan itu justru membuat Pak Tarjo marah besar. Dengan amarah yang meluap-luap, ia berlari menuju gudang dan mengambil sebuah cangkul. Tanpa memberikan kesempatan kepada Mbah Tumini untuk membela diri, Pak Tarjo langsung menghantamkan cangkul itu ke arah kepala Mbah Tumini. Darah segar langsung mengucur dari kepala Mbah Tumini, yang jatuh tersungkur ke tanah. Rasa sakit yang luar biasa menyebar di seluruh tubuhnya, namun itu belum berakhir. Pak Tarjo dengan penuh dendam terus menghantam wajah dan tubuh kakaknya dengan cangkul, hingga Mbah Tumini tak berdaya lagi untuk melawan. Pukulan terakhir yang paling mematikan adalah ketika cangkul itu menancap tepat di lehernya. Mbah Tumini merasa sesak napas, matanya perlahan gelap, dan dalam sekejap ia pun meninggal dunia. Setelah Mbah Tumini meninggal,
Pak Tarjo membawa tubuh kakaknya yang sudah tak bernyawa itu ke dalam rumah. Dengan cepat, ia mulai menggali lantai ruang tamu hingga terbentuk lubang besar yang menyerupai liang lahat. Tanpa perasaan bersalah, Pak Tarjo melemparkan tubuh kakaknya ke dalam lubang tersebut, kemudian menutupnya dengan tanah agar tidak ada yang mencurigai apa yang terjadi di rumah itu. Setelah itu, Pak Tarjo membersihkan jejak darah di halaman dengan menyiramnya menggunakan air, lalu pergi meninggalkan rumah tanpa ada rasa penyesalan. Ia baru kembali ke desa setelah warga mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Mbah Tumini. Setelah mengungkapkan semuanya, arwah Mbah Tumini mengucapkan pesan terakhirnya kepada Bu Karina. Ia meminta agar jasadnya dimakamkan dengan layak di samping makam suami dan anaknya. Sesaat setelah mengucapkan itu, sosok pocong Mbah Tumini perlahan-lahan menghilang, meninggalkan Bu Karina yang masih menangis terisak-isak. Tangisannya bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena kesedihan mendalam atas nasib tragis kakaknya. 2 hari setelah pertemuan tersebut, Bu Karina akhirnya tiba di desa dan melaporkan apa yang telah terjadi kepada warga. Sebelum melapor, ia sempat berdiskusi dengan suami dan anak-anaknya yang menyarankan agar ia meminta bantuan warga sekitar rumah Mbah Tumini untuk menyelidiki kebenaran cerita tersebut. Warga bersama Bu Karina kemudian mulai berdiskusi panjang, membahas langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan untuk menangkap Pak Tarjo dan mengungkap kebenaran yang diucapkan oleh arwah Mbah Tumini. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, mereka akhirnya menemukan solusi yang dianggap tepat. Warga pun memutuskan untuk bergerak bersama-sama menuju rumah Mbah Tumini. Ketika sampai di rumah itu, warga dibagi menjadi 2 tim. Satu tim menjaga depan rumah, sementara tim lainnya mengepung bagian belakang. Mereka semua berteriak memanggil nama Pak Tarjo, namun suasana di dalam rumah sangat hening. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam. Warga terus memanggil nama Pak Tarjo berulang kali, namun tidak ada jawaban. Akhirnya, karena tak ada respons, warga memutuskan untuk masuk ke dalam rumah secara paksa melalui 2 jalan yang berbeda. Ketika warga akhirnya membuka pintu rumah depan dan belakang, suasana di dalam rumah begitu gelap, diiringi aroma aneh yang menusuk hidung mereka. Dengan penerangan seadanya dari sinar matahari yang menerobos masuk, mereka mulai menyusuri setiap ruangan satu persatu, hingga tiba di sebuah ruangan yang dulu merupakan kamar bekas mendiang anak Tumini. Pemandangan mengerikan pun menyambut mereka. Tanpa diduga, di ruangan itu mereka menemukan Pak Tarjo telah terbujur kaku. Tubuhnya membiru, tergantung di salah satu tralis jendela di bagian atas kamar. Posisi jasadnya bersandar ke tembok dengan kursi kayu di bawahnya yang sudah tergeletak jatuh ke lantai. Semua orang di dalam rumah itu terbelalak kaget. Beberapa di antara mereka berteriak, menyebut nama Pak Tarjo sambil memohon ampun kepada Tuhan. Tak ada yang menyangka Pak Tarjo telah memilih mengakhiri hidupnya dengan cara itu. Warga yang lain dengan segera mengambil inisiatif untuk menggali lantai ruang tamu. Mereka meyakini bahwa di bawah tanah tersebut terdapat jasad Tumini, seperti yang telah diceritakan sebelumnya. Saat tanah mulai digali, aroma busuk perlahan keluar, semakin kuat seiring semakin dalam galian dilakukan. Akhirnya, tampaklah tubuh seseorang terbujur kaku di dalam tanah, dalam posisi miring setengah meringkuk, mengenakan mukena putih yang kini tampak lusuh dan bersimbah darah. Semua yang ada di sana akhirnya mengerti bahwa jasad itu tak lain adalah Tumini. Suara tangisan memenuhi ruangan, terutama dari Bu Karina yang tak kuasa menahan air mata. Di pinggir galian tanah,
Ia menangis jadi-jadinya, menyadari kakak perempuannya telah meninggal dengan cara yang begitu mengenaskan. Beberapa warga mencoba menenangkan Bu Karina, bahkan beberapa ibu-ibu membawanya keluar rumah untuk menjauhkan dari pemandangan yang terlalu menyakitkan. Bu Karina berkali-kali jatuh pingsan, didera oleh kenyataan pahit bahwa kakak laki-lakinya telah mengakhiri hidupnya sendiri setelah melakukan dosa besar. Semua yang hadir di tempat itu berusaha memahami beban pikiran dan penyesalan Pak Tarjo setelah ia membunuh Mbah Tumini, hingga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Kedua jasad tersebut, jasad Mbah Tumini dan Pak Tarjo, kemudian dimandikan, dikafani dan disyalatkan sebelum akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman umum yang sama. Bedanya, Mbah Tumini dimakamkan di samping makam mendiang suaminya, sedangkan Pak Tarjo dikebumikan di barisan tengah TPU tersebut. Setelah peristiwa itu, rumah yang pernah menjadi tempat tinggal Mbah Tumini dibiarkan kosong dan terbengkalai, tak pernah lagi disentuh oleh tangan manusia. Galian tanah tempat ditemukannya jasad Mbah Tumini pun masih terbuka hingga kini, menjadi saksi bisu dari tragedi yang pernah terjadi di rumah tersebut. Rumah itu sendiri kini sudah roboh, hanya menyisakan beberapa tiang penyangga dan tembok yang masih kokoh. Konon, menurut cerita warga setempat, sosok arwah Pak Tarjo seringkali menampakkan diri di rumah tersebut. Banyak yang mengaku pernah melihat sosok pocong dengan wajah Pak Tarjo sedang duduk di salah satu kursi kayu yang ada di depan rumah. Kursi kayu itu sendiri dianggap ajaib oleh warga, karena sejak tahun 1939 hingga sekarang, kursi tersebut tetap kokoh dan tak dimakan rayap. Warga percaya kehadiran arwah Pak Tarjo lah yang membuat kursi itu tetap bertahan, karena disitulah sosok pocong tersebut sering menampakkan diri. Semua tragedi ini bermula dari perselisihan mengenai warisan rumah orang tua mereka. Pak Tarjo yang awalnya rela memberikan bagian rumah tersebut kepada Mbah Tumini, tiba-tiba berubah setelah kehidupannya berantakan akibat terlilit hutang judi. Rumah yang penuh dengan kenangan masa kecil mereka berdua kini menjadi sumber perselisihan yang berujung pada kematian. Banyak spekulasi muncul di antara warga. Ada yang berpendapat bahwa Pak Tarjo melakukan pembunuhan dalam kondisi mabuk, sementara yang lain meyakini bahwa semua ini sudah direncanakan sebelumnya. Apapun alasan yang melatar belakangi tindakan keji tersebut, satu hal yang pasti adalah bahwa perbuatan membunuh, apalagi demi kepentingan ego pribadi, tidak pernah bisa dibenarkan. Hukuman yang setimpal menanti Pak Tarjo di akhirat, dan mungkin itulah penyesalan yang menghantuinya hingga akhir hayatnya. Kini, yang tersisa hanyalah doa bagi kedua kakak beradik tersebut agar Allah memberikan ampunan bagi mereka serta melapangkan jalan kuburnya. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.